semuanya, selamat pagi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama lagi. Namun, anak-anak semua ada yang tahu tidak ya? Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari tentang materi kurikulum. Namun, sebelum kita lanjut nih untuk membahas tentang materi kurikulum, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa bersama. Semoga pembelajaran tentang pembahasan materi kurikulum pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak semuanya bisa dapat memahami dengan mudah dan mendapatkan berkah dari pengetahuan ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan materi, anak-anak semuanya harus duduk yang rapi dan juga mendengarkan dan memahami penjelasan dari ibu. Nah, seperti apa penjelasannya? Yuk, langsung saja kita bahas ke materi selanjutnya. Materi pertemuan ke-6 yakni pedoman pengenalan kurikulum PAUD oleh Azian Katrada Islam. Sudah penasaran? Yuk langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, seperti yang sudah tertulis di sini, apa saja sih yang akan kita bahas bersama hari ini di materi pedoman pengenalan kurikulum PAUD? Nah, yang pertama ada pembangunan PAUD di Indonesia. Yang kedua, kurikulum PAUD dalam kerangka pendidikan nasional. Dan yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum PAUD. Nah, berikut ini sebelum kita memasuki pembahasan materi, kita akan sama-sama melihat sebuah ilustrasi. Nah, berikut ini akan ada sebuah ilustrasi mengenai kurikulum PAUD. Apakah itu? Apakah teman-teman ada yang tahu ilustrasi tentang apakah itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, sepertinya teman-teman masih pada bingung ya. Baiklah kalau begitu, yuk kita langsung saja next ke ilustrasinya. Nah, ini dia. Apakah yang dapat kamu ketahui berdasarkan ilustrasi di bawah ini? Ya, benar sekali. Di bawah ini merupakan ilustrasi rencana pembangunan PAUD di Indonesia, yang dimana pembangunan ini direncanakan mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2045. Yang mana hal ini bertepatan dengan 100 tahun usia negara Indonesia. Nah, capaian kinerja hingga tahun 2011 menjadi landasan untuk membangun PAUD yang semakin terarah, terencana, sistematis, integratif, dan lebih komprehensif. Pembangunan PAUD ke depan perlu didukung oleh kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional yang sistematis, terarah, jelas, dan kerangka besar ini secara khusus menyajikan kerangka pembangunan PAUD Indonesia periode 2011 hingga 2025. Namun, secara lebih luas menjangkau hingga tahun 2045, yaitu menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun. Nah, ilustrasi gambar ini menunjukkan bahwa
PAUD Indonesia diharapkan menjadi penyandang dana sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, pada tahun 2015. Nah, selanjutnya melahirkan SDM yang handal pada tahun 2025 dan mengantarkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global di tahun 2035 serta melahirkan sumber daya manusia atau insan yang cerdas komprehensif pada tahun 2045. Nah, tentu dampak 2045 ini merupakan dampak yang paling diharapkan karena dapat merupakan hadiah bagi Indonesia yang berumur 100 tahun ini yang telah merdeka. Nah, adapun strategi pembangunan secara umum ditempuh melalui berbagai langkah yang mengarah pada terciptanya layanan PAUD terpadu. Melalui strategi layanan dalam bentuk PAUD terpadu, ada beberapa keuntungan yang didapat, antara lain yang pertama, peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan sumber daya secara terpadu. Yang kedua, mutu layanan lebih terjamin karena pengelola sudah berpengalaman, alias bukan baru. Yang ketiga, pada awal tahun 2011 diharapkan menjadi tonggak dalam masifikasi pembangunan PAUD di Indonesia. Langkah-langkah inilah yang akan ditempuh melalui yang pertama, perluasan dan peningkatan mutu satuan PAUD. Yang kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas PTK PAUD. Yang ketiga, penguatan peran orang tua dan masyarakat. Serta yang keempat yaitu pemungutan dan pemberdayaan mitra atau yang biasa kita kenal yaitu pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, selain dana, hal terpenting dalam pengembangan PAUD adalah tata kelola administrasi yang ada pada sebuah lembaga. Nah, hal ini diharapkan sebuah lembaga mempunyai sebuah sistem informasi PAUD yang akan membantu para tenaga kependidikan dalam menyusun dan membuat laporan kegiatan yang berhubungan dengan mengajar dan laporan pertanggungjawaban. Nah, bentuk kebijakan inilah yang dikeluarkan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah agar dapat dalam bentuk keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, instruksi menteri hingga dalam bentuk yang bersifat teknis operasional, yakni dalam bentuk pembuatan atau perumusan standar, pedoman atau acuan dalam program implementatif. Nah, dukungan makro pembangunan PAUD Indonesia ini didukung dengan berbagai program dan kegiatan juga. Nah, kegiatan penganggaran dana untuk merealisasikannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dan juga para pemangku kepentingan atau stakeholder ini terkait dalam kaitannya memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin membangun dan mengembangkan PAUD di desa atau daerah tinggalnya dengan cara memberikan bantuan dana rintisan. Nah, atau bisa disebut sebagai sumbangan seperti itu ya. Nah, di samping hal tersebut, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dana bantuan yang disalurkan agar tepat sasaran, pemerintah harus mengeluarkan sebuah pedoman atau petunjuk teknis berkaitan dengan program ini. Nah, pedoman yang dimaksud harus memuat ketentuan umum, pelaksanaan, penilaian yang tidak lanjut, penilaian dan tindak lanjut pengajuan dana, rintisan program PAUD, termasuk bentuk usulan kegiatannya atau proposal. Nah, dengan demikian, bagi masyarakat yang ingin mengajukan dana rintisan akan memiliki rambu-rambu pengajuan secara jelas. Nah, education for all atau pendidikan bagi semua adalah di dalamnya mencakup pendidikan anak usia dini yang menjadi perhatian para ahli dan juga masyarakat umum di seluruh dunia. Hal ini diperkuat dengan diselenggarakannya pertemuan tingkat dunia dalam Forum Pendidikan Dunia pada tahun 2002 silam bertepatan di Dakar, Senegal. Nah, hasil pertemuan ini adalah dihasilkannya 6 komitmen sebagai kerangka aksi pendidikan untuk semua. Nah, atau biasa disebut dengan The Dakar Framework for Action.
yang disahkan dan diterima oleh Forum Pendidikan Dunia atau The World Education Forum dengan 12 strategi yang dilakukan untuk mendukung dan melaksanakan keenam komitmen tersebut. Nah, itu dia. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan tentang kurikulum PAUD dalam kerangka pendidikan nasional. Nah, di dalam kurikulum PAUD ini, dalam kerangka pendidikan nasional terdapat 5 landasan. Lah, landasan apakah sajakah itu? Ya, yang pertama itu adalah landasan filosofis. Nah, di landasan filosofis ini terdapat 5 poin. Nah, 5 poin itu apa saja? Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Nah, kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini mengenalkan pengalaman belajar dalam konteks budaya Indonesia. Budaya menjadi latar sekaligus konten dalam pembelajaran PAUD untuk membangun kompetensi diri yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan yang menunjang pengembangan budaya secara kreatif. Nah, yang kedua, peserta didik adalah pewaris bangsa yang kreatif. Nah, kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini mengenalkan budaya bangsa sebagai milik kehidupan anak. Anak diharapkan peduli, mengenal, menyayangi, dan bangga terhadap budaya bangsa yang harus dirawat dan dilestarikan serta dijadikan latar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik adalah pembelajar yang aktif dan memiliki talenta untuk belajar mengenai berbagai hal yang ada di sekitarnya. Nah, di kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini memfasilitasi anak membangun pengalaman melalui proses belajar aktif sesuai dengan minat anak. Anak didukung untuk memiliki banyak pengetahuan tentang diri dan lingkungan, serta menguasai berbagai keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan dirinya di masa depan. Yang keempat yaitu proses pendidikan memerlukan keteladanan pengayoman yang terus-menerus dan secara berkesinambungan. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkorso, Tuturi Handayani. Nah, hal ini yang dimaksud adalah guru hendaknya dapat menjadi teladan atau role model bagi anak dalam bersikap dan berperilaku. Nah, dan guru juga membangun minat dan keinginan anak untuk terus belajar melalui kegiatan yang menyenangkan. Dan guru pun menjadi fasilitator yang diperlukan anak untuk belajar. Nah, adapun yang poin terakhir yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain yang ditunjukkan untuk mengembangkan seluruh kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah landasan sosiologis dan juga landasan psikologis pedagogis. Nah, landasan sosiologis ini menurut kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, dikembangkan dengan landasan sosiologis dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran menyesuaikan dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat tempat anak tinggal. Nah, kurikulum PAUD ini mengangkat keanekaragaman budaya sebagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan juga dikembangkan. Perbedaan kebiasaan, budaya, agama, fisik harus mampu mengembangkan sikap saling memahami dan juga menghargai. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan psikologis pedagogis. Nah, kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini diterapkan melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik anak usia dini. Setiap anak memiliki keunikan, baik dari kecepatan kematangan, perkembangan, cara belajar, minat maupun bakat yang dimilikinya. Guru pun harus mengetahui cara mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Hal yang penting untuk dipahami oleh guru bahwa anak akan belajar dengan baik bila dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu, guru diharapkan memahami tahapan perkembangan anak dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan cara belajar anak. Oke.
untuk selanjutnya yaitu adalah landasan teoritis. Nah, di kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan berdasarkan berbagai teori. Yang pertama yakni teori perkembangan anak yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang kompleks tergantung pada kecepatan perkembangan masing-masing. Yang kedua yaitu teori perkembangan otak. Nah, bahwa jejaring antar sel neuron menentukan kemampuan dan juga kecerdasan berpikir seseorang. Tempat jejaring tersebut dibangun sangat cepat pada usia dini. Nah, di samping itu dinyatakan bahwa pembelajaran pada usia dini paling tepat dilakukan dengan cara melakukan langsung dengan benda nyata atau untuk merangsang sensitivitas indera. Nah, oleh karena itu mengapa anak usia dini itu paling identik dengan hal-hal yang konkret. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu teori pedagogis. Nah, teori pedagogis ini yang menekankan bahwa anak belajar dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, yang dapat merangsang keinginan anak untuk mencari tahu dan melakukan sesuatu. Nah, itu dia tentang landasan teoritis. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah landasan yuridis. Nah, untuk landasan yang terakhir ini yakni ada landasan teoritis yang dimana landasan ini terdiri dari peraturan-peraturan dan juga undang-undang. Sebagaimana yang kita lihat bersama, yang pertama di sini ada hal-hal yang terdiri dari landasan yuridis itu. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang keempat ada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, untuk yang selanjutnya yang keenam yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yang ke-7 yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Dan yang terakhir yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 pasal 7. Nah, itulah tentang kurikulum PAUD dalam kerangka pendidikan nasional. Sangat berperan penting, bukan? Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan tentang karakteristik kurikulum PAUD. Nah, di sini di slide ini terdapat 3 karakteristik kurikulum PAUD. Namun total keseluruhannya ada 6 karakteristik. Nah, yang pertama yaitu mengoptimalkan perkembangan anak. Nah, perkembangan anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Nah, hal ini distimulasi secara seimbang agar seluruhnya mencapai perkembangan yang optimal. Perkembangan teroptimalkan bila kebutuhan anak terpenuhi secara utuh. Nah, oleh karena itu, kurikulum harus mendukung terlaksananya layanan holistik integratif. Nah, dengan memadukan layanan pendidikan gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak, penerapan kurikulum 2013 PAUD ini diawali dengan melakukan deteksi dini tumbuh kembang atau DDTK. Nah, deteksi dini ini diperlukan untuk mengetahui apakah seorang anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, dari hasil deteksi inilah tumbuh kembang seorang anak menjadi dasar untuk memberikan stimulasi dan intervensi yang tepat sesuai dengan perkembangannya. Nah, stimulasi dan intervensi tersebut dituangkan ke dalam program-program kegiatan untuk menunjang kemajuan perkembangan anak. Nah, pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan layanan kesehatan dasar di posyandu atau tempat layanan kesehatan lainnya. Nah, hal penting lainnya bahwa kurikulum PAUD bersifat inklusi dalam arti
dalam artian yaitu menghargai keberagaman kemampuan anak, baik secara fisik maupun mental, tanpa harus membandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan pemahaman tersebut inilah penerapan kurikulum bersifat individual disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, walaupun penyusunan secara pembelajarannya disusun untuk kelompok. Yang kedua yaitu menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Nah, dalam model pembelajaran tematik mengakomodasi pengenalan konten nilai agama dan moral, alam, kehidupan, manusia, budaya, dan simbol melalui kegiatan yang terpadu dan kontekstual untuk terwujudkan kematangan selaras dengan lingkup perkembangan. Satu tema dapat dikembangkan menjadi subtema atau sub-subtema dengan memperhatikan kedalaman, keluasan, ketersediaan sumber, dan tingkat perkembangan anak. Pembelajaran tematik disampaikan melalui prosedur pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan habituasi. Nah, mengacu pada prinsip diversifikasi dalam pendidikan, tema dalam kurikulum 2013 PAUD tidak ditetapkan secara sentralistik, tetapi dipilih dan ditetapkan oleh satuan PAUD disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana lembaga PAUD. Nah, pengembangan tema mempertimbangkan pengembangan tema-tema ini mempertimbangkan prinsip-prinsip. Yang pertama, kemenarikan, yang kedua, kedekatan, yang ketiga, kesederhanaan, dan yang keempat, keinsidentalan. Nah, proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan pembiasaan ini dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Nah, bermain dilaksanakan dalam suasana belajar sehingga ada kebebasan anak untuk mengembangkan gagasan, bereksplorasi tanpa melanggar aturan bersama. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Nah, dalam penerapan kurikulum 2013 PAUD, penilaian menggunakan pendekatan penilaian mengukur kemajuan perkembangan yang dicapai anak setelah mengikuti kurikulum yang dirancang dalam kurikulum PAUD. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendapatkan data perkembangan yang dimunculkan anak pada saat berkegiatan atau melalui karya yang dihasilkannya. Nah, hasil penilaian inilah yang disampaikan berupa laporan perkembangan yang ditulis secara deskripsi yang menggambarkan capaian perkembangan anak. Hasil penilaian ini digunakan sebagai bahan laporan kepada orang tua dan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti pada kegiatan selanjutnya. Untuk yang poin selanjutnya yaitu poin keempat, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Nah, kurikulum PAUD menempatkan orang tua sebagai partner dalam mendidik. Pelibatan orang tua diyakini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan mendorong keberhasilan anak di jenjang pendidikan berikutnya. Nah, satuan PAUD seharusnya memfasilitasi pelaksanaan program keorangtuaan dalam berbagai bentuk kegiatan. Program pengasuhan terprogram menjadi keharusan bila satuan PAUD memberikan layanan program untuk anak usia 4 hingga 6 tahun, tetapi jumlah jam pertemuannya kurang dari 900 menit atau 15 jam dalam 1 minggu. Nah, program pengasuhan inilah yang menggunakan kekurangan jam pertemuan belajar dalam 1 minggu yang dilaksanakan oleh orang tua di rumah. Nah, pengasuhan terprogram ini disusun oleh guru bersama orang tua, di samping orang tua biologis. Kurikulum PAUD juga melibatkan orang-orang dewasa yang ada di lingkungan anak. Nah, hal ini juga pendidik bukan satu-satunya sumber belajar yang memfasilitasi anak belajar, dan kelas bukan satu-satunya tempat anak belajar. Nah, anak dapat belajar di dalam, di luar, di kebun, dan di semua tempat yang memungkinkan untuk mengenal benda, tumbuhan, orang, tempat, atau kejadian. Nah, anak dapat belajar dari pendidik, orang tua, sumber lain, buku, dan sebagainya. Yang kelima yaitu bahan ajar dan alat peraga diambil dari lingkungan. Nah, maksudnya apa? Pembelajaran yang demikian
ini lebih menghargai proses daripada hasil semata. Nah, untuk itu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kurikulum PAUD yang paling utama diperlukan perubahan pola pikir dan pola kerja pendidik. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Nah, apakah itu? Nah, dalam rangka pembangunan pendidikan, setiap daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Nah, kurikulum ini sebagai jantung pendidikan. Nah, kurikulum sebagai jantung pendidikan ini perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah dan anak di masa kini dan juga masa mendatang. Nah, kurikulum nasional yang ditetapkan dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 bersifat rujukan yang harus dikembangkan menjadi kurikulum operasional oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan kondisi dan kekhasan potensi daerah. Nah, itulah ya tentang 6 macam karakteristik kurikulum PAUD. Dan sekian materi untuk hari ini, itu saja penyampaian tentang pedoman pengenalan kurikulum PAUD. Nah, dari materi yang tadi, kira-kira anak-anak ibu semuanya, adakah yang bisa menjelaskan kembali apa saja yang sudah ibu sampaikan tadi? Ya, benar. Kita tadi membahas tentang pedoman pengenalan kurikulum PAUD. Nah, seberapa penting sih pedoman itu? Nah, penting sekali bukan? Nah, hal inilah yang menjadi dasar atau landasan dari terbentuknya kurikulum, khususnya di tingkat PAUD. Nah, gimana nih perasaannya hari ini setelah belajar bersama? Alhamdulillah senang ya ibu mendengarnya. Nah, dari hal tersebut, dari hal yang sudah kita lakukan hari ini, apa saja sih kegiatan yang sudah kita lakukan? Ya, benar sekali, kita sudah belajar dan mengetahui serta memahami tentang pedoman pengenalan kurikulum PAUD. Nah, alhamdulillah semoga dengan adanya pengetahuan ini kita dapat mengetahui bahwa dalam kurikulum PAUD itu bukan hanya sekedar kurikulum atau ketetapan, namun juga ada pedoman. Nah, di dalam kurikulum PAUD juga ada sebuah karakteristik yang mendasar yang menjadi pembeda antara kurikulum di tingkat PAUD di jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, menengah ke atas hingga ke perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu semoga anak-anak ibu semuanya bisa memahami tentang pedoman pengenalan kurikulum PAUD ini. Nah, untuk selanjutnya ibu mau menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk mempelajari materi yang selanjutnya ya. Nah, sudah dulu untuk hari ini sekian dari ibu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terapkan selalu protokol kesehatannya. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like buat dukung aku, komen untuk kasih ide buat aku, dan share ke teman-teman kamu, serta subscribe untuk support aku. Dan jangan lupa nonton video yang lainnya ya.